Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya kita bisa bertemu kembali di video tutorial. Oke, sekarang kita masuk di aplikasi untuk proses belajar mengajar. Ya, sudah kita jelaskan tentang Google Suite for Education. Ini sangat bagus sekali untuk proses jarak jauh, proses belajar mengajar. Kita masuk dulu di penggunaannya. Jadi Google Suite for Education ini bisa kita gunakan di handphone juga ya, handphone. Kita sarankan untuk menggunakan di laptop karena tampilannya lebih besar untuk anak-anak kita dan lebih leluasa mereka mengetik dengan laptop. Nah, kita untuk mengakses Google Suite for Education ini dengan browser, ini bisa kita gunakan browser Chrome, bisa juga menggunakan Mozilla perambahnya, atau kalau yang menggunakan iOS itu bisa menggunakan Safari. Ini Google Suite. Nah, di pojok kanan atas ini ada Google Apps untuk Google Suite. Kita klik satu kali. Di sini banyak aplikasi dari kumpulan Google Suite. Google Suite. Nah, di antaranya ini ada YouTube yang biasa kita gunakan, Google Map, ada Google Play, kemudian Google Gmail untuk email, ada Google Kontak, ini juga ada, kemudian Drive. Nah, kita fokus di aplikasi Google Suite for Education. Di sini ada Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh itu bisa kita gunakan juga Google Meet. Nah, ini sama dengan aplikasi Skype untuk video call, untuk video meeting, sama dengan aplikasi Zoom, juga aplikasi Lark dan beberapa aplikasi video conference untuk Google Suite ini. Ini sangat bagus fungsinya untuk proses belajar mengajar. Nah, untuk masuk di sini tentunya harus punya email ya. Jadi semuanya harus mempunyai email dulu. Kemudian kita masuk di Google Docs dulu. Ini sama dengan aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu Microsoft Word untuk mengetik. Sama ya. Kita buka dulu satu kali, klik satu kali. Ya, tampilannya seperti ini. Kita klik kosong. Yang plus ini, disinilah area dari kita untuk mengetik sesuatu. Ya, ini pengenalan saja aplikasinya. Kemudian kita masuk di Google Suite. Untuk Google Sheet ini sama dengan Microsoft Excel untuk membuat tabel-tabel. Ya, sama dengan Microsoft Excel untuk membuat tabel-tabel. Kita buka, klik satu kali, tampilannya seperti ini. Kita klik plus, ya, tampilannya seperti Excel untuk membuat tabel-tabel sini. Ya. Kemudian kita fokus pada proses belajar mengajar untuk berkolaborasi antara guru dengan murid. Kita bisa menggunakan Google Classroom, ya. Dan ini juga ada Google Jamboard, ini sama dengan aplikasi papan tulis online. Aplikasi papan tulis digital. Ya, kalau dulu di offline kita menggunakan papan tulis biasa ya. Yang harus memakai spidol. Karena zaman sudah berubah, karena kondisi wabah COVID-19 ini kita harus belajar dari rumah dan bekerja dari rumah mengajar, jadi kita memakai sistem online ya. Apalagi kondisi anak-anak kita di saat ini hanya di rumah saja. Mari kita mengeksplor aplikasi ini satu persatu. Ya, kita mulai dari Google Classroom. Kita klik satu kali. Jadi aplikasi ini kita bisa download di Play Store untuk yang memakai handphone, smartphone. Ya, silakan Anda masuk di handphonenya. Ya. Kalau untuk Google Sheet, silakan masuk di Google Sheet di Play Store.
Kalau belum download, silahkan di-download dulu Google Sheet ya. Coba Anda munculkan Google Sheet dulu. Nah, ini dia Google Sheet untuk ya seperti membuat tabel-tabel. Kemudian untuk Google Doc juga bisa Anda gunakan. Kita install dulu, cari di Google Dokumen ya, di Google Dokumen untuk membuat dokumen-dokumen ya. Kemudian untuk Google Jamboard, sisa Anda klik Jamboard di situ. Silakan diinstal kalau belum diinstal ya. Jadi nanti murid dengan orang tua ya, murid dengan guru masing-masing mempunyai aplikasi ini ya di rumahnya. Harus terhubung ya. Ini sama dengan penggunanya nanti dengan aplikasi WhatsApp, bisa berkolaborasi antara guru dengan murid. Cuma ini aplikasinya lebih canggih, lebih lengkap aplikasinya, lebih lengkap fitur-fiturnya. Nanti kita lihat di aplikasinya. Nah, kita kembali di sini di Google Classroom. Tampilannya seperti ini. Google Classroom ini untuk memanage kelas, untuk mengatur kelas. Ya. Jadi disinilah tempat kita mengatur kelas kita untuk para guru. Kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi di bagian kiri atas ini kita klik satu kali akan muncul tampilan seperti ini. Keterangan dari Google Classroom kita. Di sini ada kelas berapa, kalender, ya. Akan muncul kalender di sini. Ya. Kemudian ada daftar tugas. Kalau ada tugas akan muncul semua di sini. Ya. Nah, kalau belum ada tugas di sini tidak ada tampilan tugas, jadi hanya keterangan hore saat ini tidak ada tugas untuk diperiksa. Di sini ada Anda dapat melihat pekerjaan yang belum diperiksa atau yang Anda ajari. Nah, di kelas-kelas itu ada di sini daftar kelas, karena kadang guru itu mengajar di beberapa kelas ya. Jadi seorang guru bisa melihat kelas-kelasnya di sini, data-datanya. Nah, sekarang mari kita munculkan dulu aplikasinya secara utuh. Nah, di sini tampilan awalnya. Untuk para guru, silakan Anda ketik di sini plus. Nah, di sini ada dua fitur toolsnya, yaitu gabung ke kelas. Ya, ini untuk guru murid ya. Kemudian buat kelas untuk guru. Jadi kalau seorang guru ya dia buat kelas di sini. Tapi untuk seorang murid dia gabung ke kelas. Kalau untuk murid kita klik ini. Jadi gabung ke kelas, mintalah kode kelas kepada pengajar lalu masukkan kode ini. Jadi seorang guru nanti akan memberikan kode kelas kepada muridnya. Nanti dia otomatis akan gabung. Jadi kalau sudah ada kodenya, nanti dia akan gabung di sini. Jadi otomatis nanti masuk di kelas. Sama kalau kita di WhatsApp ya, kita minta dimasukkan di grup, begitu. Nah, kalau guru buat kelas di sini dia menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Jika demikian, sekolah harus mendaftar untuk mendapatkan Google Suite for Education gratis sebelum Anda dapat menggunakan kelas. Kita klik centang saja ini. Nanti kita lanjutkan. Nanti kita akan membuat kelas baru seperti ini. Nah, di sini buat kelas untuk guru, buatlah kelasnya di sini. Isi di sini semuanya, nama kelasnya kelas berapa, ya, tergantung. Kemudian bagian apa, kalau misalnya bagian sesuai dengan bagian kita masing-masing. Kalau misalnya sekolah kejuruan biasa kadang ada bagian elektronik, mesin, atau ke bangunan, dan lain-lain. Nah, mata pelajaran juga ini ada. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya. Kemudian ruangannya, ruangan berapa. Ya, kalau di sekolah kan biasa ada ruangan A, ruangan B. Nah, buat. Kita klik buat. Sekarang saya batalkan. Nah, kalau sudah dibuat, tampilannya seperti ini. Misal contoh ini ya. Di tampilan ini kita bisa mengupload temanya ini. Misalnya ada gambar khusus untuk mengupload gambarnya, itu bisa kita masukkan di sini supaya lebih cantik tampilannya. Nah, untuk mengupload foto juga bisa. Fotonya kita punya kelas boleh. Sisa kita masuk di komputer, pilih foto.
cari fotonya ya gitu, kemudian pilih. Nah, bagaimana menggunakannya ini di sini ada. Jadi inilah tampilannya. Jika ada pengumuman yang ingin disampaikan di kelas 1, di kelasnya silakan mengetik di sini buat pengumuman ya. Kemudian misalnya pengumumannya besok ada tugas misalnya, silahkan Anda kerjakan dengan data seperti ini ya. Jadi kalau ada tugas, ada pengumuman, bisa Anda tambahkan filenya di sini ya, bisa Anda tambahkan filenya dari Google Drive atau dari linknya atau dari file datanya. Kemudian bisa juga jika Anda membuat sebuah video dan upload di YouTube, bisa Anda sertakan linknya ya, begitu. Nah, di sini nanti ada respon-respon dari siswa jika ingin dimasukkan. Nah, jika ingin membuat tugas kelas, silakan Anda klik di sini tugas kelas. Nah, untuk membuat tugas kita klik buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan nantinya. Jika Anda ingin membuat tugas, bisa juga melalui quiz ya, metode quiz, bisa juga dengan pertanyaan atau dengan materi. Misalnya tugas ini kita klik. Nah, di sini ada judul, apa judulnya, kemudian petunjuknya, kemudian tambahkan filenya setelah kita mengetik ya di Google Docs nantinya. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, bisa kita lampirkan di sini ya. Atau dalam bentuk video bisa, kemudian dalam bentuk file atau dalam bentuk link. Nanti kita mengeksplor lagi aplikasi itu. Nah, di sini juga ada anggota, ya, anggota. Nah, disinilah tampilan antara guru, misalnya Anda seorang guru, ini namanya di sini, karena dia terhubung dengan email kita. Jika dalam satu kelas itu ada beberapa guru, bisa Anda gabungkan di sini juga dengan tambahkan pengajar. Ketik nama atau email guru tersebut. Dan untuk siswa, karena mungkin banyak siswanya, mungkin ada sekitar 30, tambahkan di sini. Jadi seluruh siswa itu diwajibkan memiliki email masing-masing. Untuk membuat email kan gratis, jadi bisa buat Gmail. Nanti kita bisa ngajar bagaimana cara membuat email, sangat gampang dan sangat mudah. Ya, nanti kalau ingin menambahkan, sisa klik ini, tambahkan, masukkan emailnya, otomatis akan tertambah. Seperti ini, kalau sudah diundang, ini sudah ada. Ya, begitu. Kemudian nilai. Ini kalau ada tugas yang diberikan, nanti akan terdaftar di sini nilainya. Jadi silahkan para orang tua atau siswa atau guru, siapa saja yang ingin mengeksplor aplikasi ini, silahkan dipraktekkan di rumah. Silahkan Anda mengkuliti aplikasi ini. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada proses belajar mengajar menggunakan aplikasi Google Suite for Education. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau komentar atau masukan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.